Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua, yang menjaga kita dari sekian banyak datangnya musibah dan bencana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa beristiqamah di atas jalannya. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Masailul Jahiliyah. Itulah penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang datang sebelum Islam dan telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita menjauhinya. Kita akan masuk di dalam perkara jahiliyah yang ke-119. Berkata penulis rahimahu wa taala, al-muhajjatu fima laysa lahum bihi ilmun. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah al-muhajjah, yaitu mendebat, membantah pada apa yang mereka tidak punya ilmu padanya. Al-mas'alatu tasi'ata asyrata ba'dal mi'ah, perkara yang ke-19, mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilm, yaitu bantahan mereka pada apa yang mereka tidak punya ilmu padanya. Artinya mereka ketika datang kepada mereka itu kebenaran, datang kepada mereka bayan, penjelasan dari apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya, maka orang-orang jahiliyah mereka membantah padahal tidak punya ilmu padanya. Maka beliau Syekh Fauzan Hafidhahu Ta'ala menjelaskan tentang perkara jahiliyah yang satu ini, anna ahlal jahiliyah
yujadiluna wa yukhasimuna fima laisa lahum bihi ilm. Bahwasanya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, maka mereka biasa membantah, berjidal, berbantah-bantahan. Wa yukhasimuna, mereka saling takhasum, saling bermusuhan. Fima laisa lahum bihi ilm, pada apa yang mereka tidak punya ilmu padanya. Tidak punya ilmu, akan tapi berani membantah. Sebagaimana keadaan mereka ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka begitu mudahnya mereka menolaknya. Wal wajibu, dan yang wajib, annal insana la yujadilu illa bi ilmin, bahwasanya seseorang itu tidak boleh dia membantah kecuali dengan ilmu. Kalau misalkan datang suatu ucapan, datang suatu syubhat, pemikiran-pemikiran yang ada padanya kerancuan, kesamaran, dan kita punya bayan ilmu. Nah, dikatakan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka boleh kita membantah. Itu pun sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, hendaknya seseorang membantahnya dengan cara yang baik, dengan hujah yang baik, dengan hujah yang tandas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilu, gimana ayatnya? Wajadiluhum wajadilu ahlal kitab, ahlal kitab, wajadilu ahlal kitab bil ahsan. Jadi bantahlah mereka orang-orang ahlul kitab bil ahsan, dengan cara yang baik. Baik. Amma ma la ya'lamuhu fa innahu yasqutu minhu. Adapun apa yang dia tidak mengetahui ilmunya, fa innahu yasqutu anhu, maka dia hendaknya diam darinya. Kalau sesuatu itu belum jelas kebenarannya, maka dia diam. Artinya dia tidak kemudian langsung menerimanya dan juga tidak langsung membantahnya. Akan tapi dia bisa cari kebenaran dari apa yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka telah mendustakan pada perkara yang mereka itu tidak punya ilmunya, wa lamma ya'tihim ta'wiluh, dan ketika datang kepada mereka itu ta'wiluh, haqiqatuhu, hakikatnya. Maka ayat ini adalah penjelasan yang sekaligus celaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang menyerupainya, bahwasanya Allah mencela orang-orang yang mendustakan apa yang datang kepada mereka dalam keadaan mereka tidak punya ilmunya, padahal sudah datang kepada mereka ta'wiluh, yaitu hakikatnya. Dan sudah berlalu mungkin di kajian-kajian yang dahulu bahwa makna ta'wil itu kalau di dalam Al-Quran ada punya berapa makna? Ada yang masih ingat? Kalau kita menemukan kata ta'wil di dalam Al-Quran itu punya berapa makna? Punya 3 makna. Yang pertama, maknanya adalah haqiqah.
Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, walamma ya'tihim ta'wilu. Lama itu belum ya. Dan belum datang kepada mereka ta'wilu, haqiqatuhu, hakikatnya. Atau disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali ta'wilah, hakikatnya. Itu apa yang mereka akan hadapi kelak di yaumul qiyamah dari kejadian-kejadian yang Allah telah kabarkan pada hari kiamat. Kemudian ta'wil yang kedua, apa maknanya? Tafsir. Ta'wil yang kedua itu maknanya tafsir. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, doa beliau kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada saat itu Ibnu Abbas masih muda. Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam perkara agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Maka ta'wil di sini maknanya apa? Tafsir. Yaitu tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Demikian juga dulu para ulama salaf, mereka juga menggunakan kata ta'wil ini bermakna tafsir. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Abu Ja'far At-Tabari, penulis kitab tafsir yang besar, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ajibtu mimman yaqra'ul qur'ana walam ya'lam ta'wilah. Kaifa yataladdu bil Qur'an, kaifa yataladdu bi qiraatihi. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran akan tetapi dia tidak mengetahui takwilnya. Maka takwil di sini maknanya apa? Tafsirnya. Kaifa yataladzadu bi qiraatihi. Maka bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan atau kelezatan dengan membacanya. Oleh karena itulah, di antara kewajiban kita, di antaranya mengkaji tafsir atau makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Terlebih lagi surah atau ayat-ayat yang sering kita baca di dalam salat-salat kita. Baik. Kemudian takwil yang ketiga bermakna apa? Saya masih ingat. Takwil yang ketiga bermakna apa? Sarful lafz an zahirihi. Takwil yang ketiga maknanya sarful lafzi an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahir, dari makna zahirnya. Memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Dan takwil inilah yang dimaksudkan oleh para ulama dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam, yang mereka memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pahami secara makna zahirnya, akan tetapi mereka palingkan maknanya dari makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama penjelasannya di dalam permasalahan bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara orang-orang ahlul kalam, mereka menakwilkan sifat-sifat Allah, mereka palingkan dari makna zahirnya. Seperti sifat istiwanya Allah, mereka palingkan maknanya menjadi apa? Istaula. Istiwa maklum, dipahami di dalam bahasa Arab. Maknanya ala wa sa'ida wastaqarra wartafa'a, maknanya itu naik dan tinggi, itu maknanya istiwa. Fi'il madinya istawa alal arsh.
Kemudian diganti oleh orang ahlul kalam, istawa maknanya istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Sebagaimana juga menakwilkan sifat yad, tangan bagi Allah. Mereka pahami maknanya sebagai apa? Al-quwwah. Ayat kemudian dipahami maknanya kuwah, kekuatan. Atau menafsirkan atau menakwilkan nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, mereka takwilkan menjadi maknanya apa? Yang nuzul apa? Rahmatnya. Yang nuzul turun itu adalah rahmatnya atau pahalanya. Maka ini bentuk-bentuk dari takwil yang dicela di dalam agama dan diperingatkan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah untuk pembahasan tentang sifat-sifat Allah kita akan kaji di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian kata beliau, wa hadha yatadammanu nahiyatain, yakni haqiqatuhu allati ya'ulu ilaihi wa lam ya'tihim ta'wilu, sedangkan belum datang kepada mereka hakikatnya, yakni haqiqatuhu, hakikatnya, allati ya'ulu ilaihi, yang kembali kepadanya. Wa hadha yatadammanu nahiyatain, maka perkara ini terkandung padanya dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annal insana la yadkhulu fima la ya'lam, bahwasanya seseorang itu, seorang hamba itu, la yadkhulu fima la ya'lam, tidak boleh dia itu masuk pada perkara yang dia tidak ketahui. Tidak boleh dia masuk pada perkara yang dia tidak ketahui. Seperti bicara tentang masalah akidah, masalah keimanan, maka tidak boleh seseorang berbicara masuk di dalam suatu permasalahan yang dia tidak ketahui. Akan tapi apa? Kewajiban dia adalah belajar, mendatangi orang-orang ahli ilmu untuk mengambil faedah ilmunya. Wala yungkiru ma la ya'lam, dan tidak boleh juga dia mengingkari apa yang dia tidak ketahui. Jadi kalau dia tidak mengetahui suatu perkara, maka dia tidak boleh ingkari sampai jelas perkara itu. Sampai jelas perkara itu. Bal yaqulu Allahu a'lam, bahkan hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Walihada yaqulu Allahu li nabiyyi Muhammad, dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Surah apa ini? Surah Taha. Apa maknanya? Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Maka kalau kita membaca semua ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan untuk meminta tambahan kepada sesuatu, kecuali minta tambahan kepada apa? Kepada ilmu. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran perintah untuk meminta tambahan kecuali dengan apa? Tambahan kepada ilmu. Dan doa ini cukup menjadi ayat yang menjelaskan tentang keutamaan yang besar dari ilmu. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kepada nabinya, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta tambahan kecuali apa? Tambahan ilmu. Ya, kalau harta, boleh tidak kita minta tambahan harta? Yang jelas di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu lafadznya bukan meminta tambahan, tapi sekedar meminta saja. Itu pun harus apa? Ditakyid. Ditakyid itu artinya dikaitkan. Tidak kemudian meminta harta, meminta rezeki secara mutlak, tidak. Tapi harus dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kebaikan rezeki itu.
Sebagaimana doa yang insya Allah kita hafalkan semuanya. Rasul kita telah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu, meminta ilmu, itu pun ditakyid, dikaitkan dengan apa? Sifatnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak bermanfaat, maka tidak ada manfaatnya bagi seorang hamba, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhiratnya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Apa tanda dari ilmu yang bermanfaat? Apa tandanya? Sehingga ilmu yang dipelajari itu memberikan manfaat kepada kita, sehingga dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kira-kira apa tandanya? Maka disebutkan di dalam penjelasan para ulama bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan tampak pada tanda-tandanya. Yang pertama, menjadikan semakin besarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan semakin besarnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga bertambah kecintaannya, rasa takutnya, ketundukannya, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang berilmu. Sebagaimana di dalam ayat yang sebagian antum hafal. Bagaimana ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama. Artinya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu memberikan manfaat kepadanya sehingga menumbuhkan pengagungan dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tanda yang kedua, akan tampak pada semakin bagusnya ibadahnya. Akan tampak pada semakin bagusnya ibadahnya. Sebagaimana keadaan solatnya, maka akan bertambah khusyuk. Sebagaimana keadaan dia membaca Al-Quran, akan semakin bersemangat untuk mentadaburinya. Demikian juga zikir-zikirnya akan semakin berusaha untuk memahami kandungan-kandungan makna yang besar yang ada di dalamnya. Maka ini tanda dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah semakin Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlaknya. Allah semakin memperbaiki keadaan akhlaknya. Sehingga apa yang kurang pada dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang kurang, yang aib, yang tidak ada di antara kita, pasti diuji dengan sifat-sifat yang buruk. Tidak ada di antara kita yang sempurna akhlaknya, bagus semua akhlaknya, tidak ada. Bahkan bisa jadi ada sebagian yang seseorang itu tidak punya akhlak itu, akan tapi yang lainnya diberikan oleh Allah karunia rezeki akhlak yang baik. Atau dari sisi yang lain dia tidak punya suatu akhlak yang baik, Allah berikan kepada saudaranya. Maka kita semua diuji dengan kekurangan-kekurangan akhlak. Dan tanda ilmu yang baik, yang bermanfaat, maka semakin Allah memperbaiki keadaan akhlak seseorang. Dan itulah buah manfaat dari kita duduk di majelis ilmu. Sedangkan keadaan seseorang itu tidak semuanya senang dengan nasihat. Artinya kalau seseorang itu dinasihati secara langsung, itu kadang tidak suka. Apalagi yang berikan nasihat itu orang yang dia tidak suka, nah, tambah lagi semakin tidak terima, semakin tidak mau menerima nasihat. Tapi kapan seorang itu duduk di majelis ilmu, maka di antara buah keberkahannya pasti akan datang nasihat berkaitan dengan permasalahan di dalam kehidupannya, berkaitan dengan kekurangan-kekurangan atau aib-aib yang ada pada akhlaknya. Maka dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Baik. Ini di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat.
Kemudian Rasulullah mengajarkan doa setelahnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Kita minta rezeki pun itu dikaitkan atau dikaitkan ditakyid dengan sifat yang thayyib, yang baik. Nah, jangan seorang minta rezeki tapi tidak dikaitkan dengan sifat yang baik. Dia minta kaya misalkan, ya Allah jadikan aku orang yang kaya. Ini doa yang kurang baik atau kurang adab. Tapi Rasulullah mengajarkan doa yang begitu indahnya. Yang setiap doa itu senantiasa ditakyid atau dikaitkan dengan kebaikan. Kemudian apa? Wa amalan mutaqabbala. Aku minta kepada engkau amalan yang diterima. Baik. Kemudian setelahnya, fal insanu la yaddai annahu ahata bil ilmi. Maka seorang hamba itu tidak boleh dia mendakwakan dirinya, mengaku-ngaku bahwasanya dia itu punya semua ilmu. Ahata itu maknanya melingkupi. Jadi semua ilmu dia apa? Dia lingkupi, dia punya. Bal yatakassaru. Bahkan hendaknya dia merasa kurang ilmunya. Wa ya'rifu qadra nafsihi. Dan hendaknya dia mengetahui kadar kemampuan dirinya. Walau kana indahu ilmun katsirun, meskipun dia itu memiliki ilmu yang banyak, fama khafiya alaihi aksar, maka apa yang tersembunyi dari ilmu itu baginya itu lebih banyak dari apa yang dia ketahui. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang, seberapapun besarnya banyaknya ilmu itu, tetap saja apa yang tersembunyi darinya dari ilmu itu lebih banyak dari apa yang dia miliki. Ya, karena memang ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan ada di atas setiap orang yang berilmu itu pasti ada orang yang berilmu lebih lagi. Orang yang memiliki ilmu lebih banyak lagi. Hatta yantahiya ilmu ilallah, hingga ilmu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang alim, zat yang memiliki ilmu, zat yang mengetahui segala sesuatu. Baik. Oleh karena itulah di antara tanda dari ilmu yang bermanfaat, kalau tadi kan kita sampaikan sesuatu yang umum, ilmu yang bermanfaat akan tampak pada tandanya ketika Allah memperbaiki keadaan akhlaknya. Maka di antara tanda yang khusus lagi dari ilmu yang bermanfaat, semakin menjadikan seseorang itu tawadu, semakin menjadikan seseorang itu tawadu, merendahkan diri, menjauhkan sifat al-fakhru wa iftikhar. Dia menjauhi sifat-sifat membanggakan diri, membanggakan ilmu, membanggakan amalnya. Maka semakin Allah menjadikan ilmu seorang hamba itu bermanfaat, akan dijadikan hatinya itu semakin tawadu, khudu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khudu kepada manusia. Dia merasa butuh kepada orang lain. Dia merasa butuh nasihat yang lain, butuh masukan yang lain. Maka ini akan tampak di dalam ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemudian kata beliau, Syekh Fauzan hafizahullah taala, an-nahiyatu tsaniyah. Sisi yang kedua dari apa yang terkandung di dalam ayat yang tadi disebutkan, annahu la yunkiru syai'a alladhi ya'lamuhu ghairuhu. Bahwasanya tidak boleh baginya untuk mengingkari sesuatu yang diketahui oleh selainnya. Tidak boleh dia mengingkari ilmu yang diketahui oleh saudaranya sampai dia mengetahui dengan jelas kebenaran atau kebatilan yang ada padanya. Ya, kalau dia ketahui itu adalah kebatilan dengan ilmu yang ada padanya, maka kewajiban dia untuk mengingkari. Tapi ketika dia tidak punya ilmu dan sampai kepadanya bayan, penjelasan, nasihat, maka dia tidak boleh mengingkarinya, mengingkari apa yang ada pada saudaranya.
Fa idza kana inda ghairika ilmun khafiyun 'alaika, maka jika ada pada selainmu itu dari saudaramu ilmu yang tersembunyi padamu yang kau tidak ketahui, fala tunkiru ma inda ghairika, maka janganlah engkau mengingkari saudaramu itu. Maka janganlah engkau mengingkari apa yang ada pada selainmu dari saudaramu itu. Fama ahada minal bashar u'tiyal ilma kullahu, maka tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang diberikan ilmu itu semuanya. Tidak akan ada seorang pun yang diberikan ilmu itu semuanya. Pastilah apa? Pastilah sebagaimana tadi beliau sampaikan, apa yang kita tidak ketahui itu pasti lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Meskipun seorang hamba itu dikaruniai oleh Allah hafalan yang banyak, seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan hafidtu alfan hadis. Apa artinya? Aku telah menghafal alfan, 1000 kali 1000 hadis. Karena di zaman dulu tidak ada istilah sejuta, tidak ada. Miliun, kalau di orang Arab sekarang ngomong miliun, itu ada. Itu dulu tidak ada. Jadi orang Arab zaman dulu mengatakan 1000 itu alfun, 1000 kali 1000 jadi 1 juta. Jadi Imam Ahmad pernah mengatakan hafidtu alfan hadis. Aku pernah menghafal 1000 hadis. Apa? 1 juta hadis. Subhanallah. Dan 1 juta hadis itu yang sahih tidak lebih dari 100.000. Kebanyakan hadis yang dhaif, yang palsu, maudhu itu. Subhanallah. Begitu cerdasnya beliau. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala disebutkan beliau menghafal 400.000 hadis, lengkap dengan matan dan sanadnya. Hanya saja bedanya kalau Sahih Bukhari itu beliau cantumkan hadis yang sudah beliau teliti dan dipisahkan. Itu hadis-hadis yang sahih saja. Dan itu yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari cuman sekitar 6.000 hadis yang berulang. Yang tidak berulang sekitar 4.000-an hadis. Jadi kebanyakan bukan hadis yang sahih. Meskipun hadis yang sahih tidak hanya sekedar di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis sahih juga tersebar di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Baik. Maka inilah hamba-hamba yang memang Allah bangkitkan, Allah lahirkan di setiap kurunnya untuk yujaddid ad-din, untuk memperbaharui agama. Memperbaharui ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allah sungguh akan membangkitkan pada setiap kurun itu 100 tahun atau 1 abad, itu siapa yang yujaddidu dinallah, yang akan memperbaharui agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tajdid atau pembaharuan di sini bukan maknanya membuat sesuatu yang baru. Tapi tajdid di sini maknanya mengembalikan agama yang sudah dirusak oleh umat manusia, dikembalikan kemurniannya kepada kemurniannya lagi. Baik. Oleh karena itulah di antara nasihat para ulama, bahwasanya para ulama pernah menyebutkan tidaklah seseorang itu menuntut ilmu kecuali dia akan mengalami masa 3 tahapan. Orang kalau belajar ilmu agama maka dia akan mengalami 3 tahapan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-ujub. Kapan seorang belajar agama, menghafal Quran, belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, maka yang muncul pertama kali, karena pasti syaitan itu akan ikut andil di dalamnya, pasti apa? Ujub. Kemudian yang kedua, setelah dia terus belajar mencari ilmu, maka dia akan semakin mengetahui bahwa apa yang dia tidak ketahui itu ternyata lebih banyak lagi dibandingkan apa yang sudah dia ketahui. Ini tahapan yang kedua. Bahwa ternyata apa yang tidak dia ketahui itu masih banyak dari apa yang dia ketahui. Baru kemudian tahap yang ketiga, dia akan apa? Menganggap dirinya itu orang yang bodoh.
sehingga akan semakin khudu, tawadu. Dia tidak pernah akan membanggakan ilmunya, dia tidak akan pernah membanggakan amalnya. Maka ini keadaan orang yang beristiqomah di dalam belajar, pasti keadaannya seperti ini. Dan hal seperti ini sungguh kita merasakan semuanya. Dulu awal-awal ngaji itu, Masya Allah, semangat itu. Sampai-sampai kalau ketemu sama saudara, sama pamannya sendiri, itu dibantahi. Jadi kalau ngomong masalah agama, karena kita merasa lebih benar, itu dibantahi. Sehingga tidak sadar kita muncul rasa ujub, bangga diri. Karena menganggap orang lain itu tidak lebih tahu dibandingkan kita. Dan ini keadaan yang kita alami. Tapi ketika terus kita belajar, kita akan semakin tahu bahwasanya banyak hal yang tidak kita ketahui. Bahkan sekedar bagaimana uslub, cara yang bijak di dalam menyampaikan suatu kebenaran pun tidak semuanya kita tahu. Jadi asal asal menyampaikan saja. Ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui. Sehingga seterusnya kita akan semakin mengetahui kapan kita bicara itu bermanfaat dan kapan kalau kita bicara itu tidak memberikan manfaat. Sehingga kalau ada saudara, teman kok ngajak jidal, bantah-bantahan, maka dilihat ini ngajak diskusi untuk cari kebenaran atau tidak. Kalau dia mengajak kebenaran, ya diajak diskusi ilmiah, bukan sekedar bantah-bantahan. Tapi kalau kecenderungannya dia tidak mencari kebenaran, dia hanya memaksakan pendapatnya, pokoknya pendapatnya itulah yang harus diikuti, maka seperti tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya dia berbicara, tidak ada faedahnya dia menyampaikan dalil, maka hendaknya dia lebih baik meninggalkannya. Nah, ini hal yang kadang kita tidak pahami. Jadi kadang beberapa ikhwah cerita ketemu dengan fulan temannya, bantah-bantahan. Nah, seperti ini tidak ada manfaatnya kalau memang tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Baik. Kemudian kata beliau, walihada yaqulul ulama, oleh karena inilah para ulama mengatakan hadal ibaratu allati yukarriruna daiman. Ini ibarah ini, ungkapan ini adalah ungkapan yang para ulama itu senantiasa mengulang-ulangnya, yaitu ibarah man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Man hafidha apa artinya? Orang yang menghafal, artinya mengetahui ilmu, itu adalah hujjah yang bisa mengalahkan orang yang tidak punya ilmu. Jadi hujjatun di situ sebagai khobar. Man hafidha, man itu isim syartiyah. Nah, fi mahalli rafin sebagai mubtada, ya khabarnya hujjah. Man hafidha, barang siapa yang punya ilmu atau dia menghafal ilmu, maka adalah hujjah yang bisa mengalahkan atau mematahkan orang yang tidak punya ilmu. Hujjatun ala man lam yahfad. Baik. Kemudian kata beliau, wad-dahriyuna wal musyrikun, dan orang-orang dahriyun. Apa dahriyun? Dahriyun itu nama lain dari orang-orang ateis. Wal musyrikuna, dan orang-orang musyrik. Wa mu'attilatus sifat, dan orang-orang yang menolak atau menafikan sifat-sifat Allah. Wasairu ahli dhalal, dan semua orang-orang yang berada di jalan kesesatan. Angkaru ma angkaruhu, maka mereka mengingkari, mereka mudah mengingkari ma'angkaru, dari apa yang telah mereka ingkari. Mereka mudah mengingkari apa yang datang kepada mereka, lijahlihim bihi, karena kebodohan mereka sendiri. Wa kaunuhu la tudrikuhu uquluhum, dan keadaannya itu di mana akal-akal mereka itu tidak menjangkaunya, di mana akal-akal mereka itu tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Li'annahum la yu'minuna bil ghaibi, dikarenakan mereka tidak beriman kepada perkara yang gaib. Sedangkan seluruh perkara keimanan itu adalah min umuril ghaibiyah, termasuk dari perkara-perkara kegaiban. Semua perkara keimanan dari rukun iman yang 6 itu, maka semuanya perkara kegaiban.
Dan semua perkara kegaiban itu ditetapkan dengan wahyu. Dan apa yang ditetapkan wahyu pasti sesuai dengan akal kita. Hanya saja tidak semuanya akal manusia itu bisa menjangkau, bisa memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banau madahibahum 'alal qiyasil fasid. Dan mereka telah membangun pendapat-pendapat mereka berdasarkan kias yang rusak. Kias itu artinya membandingkan sesuatu dengan yang lain untuk ditetapkan hukum yang sama sebagaimana hukum yang ada pada sifat asalnya. Faddalu an sawa'is sabil, fadallu an sawa'is sabil, maka mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang pertama disebutkan oleh beliau ad-dahriyun, orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu sebagaimana dahulu para ulama tidak pernah membantah mereka dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, karena tidak akan bermanfaat untuk mereka. Mereka tidak percaya adanya Allah, ya, kalau dibantah dengan ayat Al-Quran maka tidak akan bermanfaat. Tapi dulu para ulama membantah mereka dengan akal juga, membantah mereka dengan akal. Sebagaimana disebutkan penjelasannya dari kisah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk zaman tabi'in yang akhir, berarti 300 tahun setelah Rasulullah meninggal. Itu masa tabi'in. Atau ini ya, akhir dari tahun 200-an. Maka pada saat itu pun sudah ada orang-orang dahriyun, orang-orang ateis. Jadi jangan disangka orang-orang ateis itu hanya ada di zaman sekarang ini, akhir zaman, di negeri Cina, di Rusia. Tidak. Di zaman dulu pun banyak orang ateis. Bahkan di tanah Arab sana, di Yaman itu ada kawasan orang-orang ateis banyak. Mereka disebut mereka dengan istilah sosialis, orang-orang sosialis, orang-orang dahriyun. Itu banyak orang-orang Arab itu jadi ateis. Maka lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah membantah mereka dengan logika. Jadi ketika mereka mendatangi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala untuk berjidal, maka beliau menggunakan logika. Karena beliau memang terkenal punya kecerdasan yang luar biasa. Maka beliau mengatakan kepada mereka, sebelum kalian membantahku, maka dengarkan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Bahwasanya pernah ada suatu kapal yang di kapal itu tidak ada nahkodanya, tidak ada awak kapalnya, tidak ada orang yang ada di dalamnya. Kapal itu mengangkut barangnya sendiri, kemudian dia berlabuh dari satu dermaga ke dermaga yang lain tanpa ada yang menjalankannya, tanpa ada yang orang-orang di dalamnya. Maka orang-orang ateis dahriyun mengatakan apa? La hadza muhal. Ini perkara yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Maka ketika mereka mengucapkan seperti ini, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, kalau begitu apa pendapat kalian dengan apa yang ada di alam semesta ini? Ada malam, ada siang berganti terus dengan teraturnya. Matahari berputar terus dengan teraturnya. Bulan juga berputar, berganti dengan tahapan-tahapannya. Kira-kira mungkin tidak alam semesta ini berjalan sedemikian teraturnya tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menciptakannya dan tanpa ada yang mengaturnya. Dengan hal seperti ini saja sudah menjadikan menjadikan bantahan yang telak untuk mereka, sehingga mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya lagi. Baik. Demikian juga orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun yang dahulu Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Kenapa mereka masih berpegang teguh dengan akidah kesyirikan mereka dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW? Itu karena apa? Karena syubhat akal mereka. Mereka merasa punya ilmu, punya akal, bahwasanya tidak mungkin bagi mereka kita ini langsung berdoa kepada Allah. Tidak mungkin bagi mereka untuk langsung beribadah kepada Allah kemudian Allah menerima ibadah dan doa mereka. Akan tapi mereka jadikan wasilah-wasilah dari orang-orang saleh
yang mereka wakilkan pada berhala-berhala mereka, sehingga mereka berdoa kepada berhala itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingannya, maka mereka mengatakan, kami ini tidak beribadah kepada mereka berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan ini persis seperti ucapan orang-orang di zaman sekarang yang mereka mempertahankan akidah tawassul mereka. Hanya saja sifatnya saja yang berbeda, kaifiyahnya yang berbeda. Nah, kalau dulu diwakilkan dengan berhala, kalau sekarang mereka langsung bertawassul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Demikian juga orang-orang yang menafikan sifat, menolak sifat, berani mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Apakah mereka mengingkari itu dengan sekedar pengingkaran semata? Tidak. Mereka berani mengingkari karena mereka menganggap punya ilmu. Bahkan mereka berdalilkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana apa yang telah berlalu penjelasannya. Soal kenapa orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah itu berani mengingkari semua sifat bagi Allah. Kenapa? Indaman, siapa yang tahu? Kenapa mereka berani mengingkari sifat-sifat Allah itu? Jawabannya apa? Karena kata mereka apa? Kalau kita ini tetapkan sifat bagi Allah, berarti sama saja apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat. Makhluk punya sifat, maka Allah kalau ditetapkan punya sifat, berarti kita sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini kata mereka harus tersucikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ini dianggap oleh mereka ilmu. Sehingga kalau ini mereka pahami, kemudian dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kata mereka kita ingkari, kita nafikan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam banyak ayatnya sifat-sifat bagi dirinya. Baik. Ini tanggung ya. Kalau kita baca nanti agak panjang. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Baik. Kalau tidak kita ambil kesimpulan dari perkara jahiliyah yang satu ini, bahwa hendaknya seseorang tidak terbiasa untuk membantah atau menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Tidak serta-merta kemudian senang menolak nasihat-nasihat yang datang kepada dirinya. Selama itu adalah perkara kebenaran atau kebaikan, maka wajib bagi kita untuk menundukkan diri, bertawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima setiap kebenaran dan kebaikan yang sampai kepada kita. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian pada kesempatan yang akan datang. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.